Tes tes, suara saya kedengeran nggak, Mas Soleh? Cek cek cek. Halo, tes tes tes. Halo, kedengeran nggak? Cek cek tes. Nah, halo, tes, kedengeran nggak suara saya? Ada? Masih nggak ada? Cek cek. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengeran. Tes. Kalau gini kedengeran nggak suaranya? Kedengaran kok. Kedengeran. Oke. Mas Soleh, suara saya udah masuk ke situ belum? Waduh, berarti saya ini, Pak. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Nah, Mbak Dinda, suara saya ada di situ kan ya? Kedengeran kan? Ada? Iya. Oh, berarti suara Mas Soleh tuh yang bermasalah. Koneksinya kali. Sebentar ya. Ada hal yang mau ditanyakan tidak sebelum kita mulai nanti? Sharing-sharing aja dulu. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Siap, Pak, siap. Sudah kedengeran sekarang. Udah kedengeran? Ah, bagus. Iya, iya. Di settingannya ternyata, Pak. Pantas. Mbak Dinda, saya mau konfirmasi nih, buat UTS kemarin prakteknya dilampirkan nggak? Kayaknya enggak ya, Pak. Oh iya, pantesan. Soalnya saya nggak ada prakteknya di sini. Nggak nerima. Ya, nanti saya coba ini deh. Tapi Masih untuk boleh kan, Pak? kalau untuk nilai UTS sudah saya submit tadi pagi ke ITTS. Paling nanti kalau mau kerjakan aja. Cuma nanti perubahannya nanti di UAS gitu loh. Iya, Pak, nggak apa-apa. Cuma mending dari sekarang aja, takut lupa. Oke, makasih, Pak. Sebelumnya mohon maaf ya, ada suara-suara banyak kendaraan. Soalnya saya lagi di tempat yang di pinggir jalan. Baik, sambil kita berjalan aja ya, sambil mulai ya, sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan pertemuan kedua sebenarnya setelah kita libur kemarin. Di minggu kemarin kan kita hadir cuma di hari Kamis saja tuh, karena hari Rabunya kan libur. Jadi sekarang pertemuan ke-8 kalau nggak salah. Untuk materi udah saya share di grup dan di e-learning juga udah saya share. Ini kita buka. Nah, sharing screen-nya udah berjalan di situ. Udah kelihatan sharing screen-nya di situ ya? Muncul? Belum, Pak. Belum? Serius? Belum. Serius. Ya, masih loading, Pak. Oh, masih loading.
Iya, Nah, muncul kali ya? Udah. sudah Pak. Oke. Yang lain sudah muncul ya? Sudah. Siap. Jadi di pertemuan ke-8 kali ini yang akan kita bahas itu ada 3 hal. Yang pertama itu konversi tipe variabel. Lalu yang kedua nanti kita bahas mengenai manipulasi string. Dan yang ketiga itu mengenai tanggal dan waktu atau date and time. Nah, ini hal yang mendasar yang penting ya, yang biasanya kita menggunakan ini gitu loh. 3 hal ini. Yang pertama ke tipe variabel. Jadi konversi tipe variabel. Sambil kita review dulu, tipe variabel itu apa sih? Tipe variabel itu kan ini kan struktur kalau misalkan kita mendeklarasikan variabel ya. Pertama namanya ya, deklarasinya itu adalah var. Kemudian di sini adalah identifier list. Nah, identifier list ini dia pengenal identifiernya apa? Ini bebas ya. Bebas di sini. Mau misalkan contohnya di sini adalah nama atau kelas gitu kan. Nah, disusul oleh tipe variabel. Nah, tipe variabel itu adalah definisi dari identifier yang kita deklarasikan. Apa dia bentuknya? Apakah berbentuk numerik? Apakah berbentuk karakter? Apakah berbentuk string? Apakah berbentuk tanggal? Apakah berbentuk waktu? Nah, di sini bebas di sini. Tergantung kita deklarasinya apa. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai konversi tipe variabel antara string kemudian ke numerik ya. Nah, jadi konversi ini kita lakukan ketika kita akan memakai hasil variabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, contoh misalkan gini, ada komponen tedit. Nah, komponen tedit itu kan dia nilainya itu kan sebenarnya string ya. Komponen tedit itu adalah string untuk inputannya. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil nilai masukan yang bertipe data integer ataupun float ya, ataupun date ya, date time gitu, atau yang lainnya di luar string, nah itu kita harus konversi. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Untuk mengkonversinya untuk di Delphi itu tidak ribet. Jadi sudah ada fungsi yang sudah ada unit yang berisikan fungsi untuk mengkonversi itu. Jadi kita tidak usah membuat sebuah kelas baru ya, tidak usah membuat sebuah fungsi baru untuk mengkonversi tipe variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini contoh ya, di sini hanya contoh aja, sebagian kecil yang ada untuk mengkonversi. Nah, di sini yang pertama, di sini ada untuk konversi dari integer, ya, dari integer kepada string. Integer itu kan bilangan bulat, ya. Integer itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat kita konversikan ke dalam string. Nah, ini fungsinya. Secara deklaratif fungsinya seperti ini. Integer to string, kemudian number. Berapa numbernya, angkanya. Dan ini mendapatkan keluaran yaitu string. Kemudian yang di bawahnya yang kedua di sini adalah untuk mengkonversi nilai floating ya, nilai float ke dalam string. Nilai float itu kan dia nilai pecahan ya, biasanya nilai pecahan desimal 0,3, 0,7, 2,5. Itu berbentuk float yang seperti itu. Nah, agar bisa menggunakan nilai float ke dalam string, itu menggunakan fungsi yang namanya float to string, float to str. Kemudian kita masukkan value-nya ya atau nilainya. Nah, nanti keluaran itu akan berupa string. Untuk yang ketiga, di sini ada konversi dari integer ya, dari integer string kepada integer value. Nah, maksudnya apa integer string? Contoh misalkan kita punya sebuah huruf ya, misalkan angka 2. Saya buka dulu notepad. Nah, kalau misalkan saya tulis di sini 2 ya. Ntar saya besarkan dulu. Nah, 2 di sini dia tipenya masih belum jelas nih. Misalkan 2 tambah 2. Nah, sama dengan berapa? 2 tambah 2 sama dengan berapa? Ini belum tentu 4. Di dalam dunia pemrograman, 2 tambah 2 belum tentu sama dengan 4. Tergantung tipe datanya. 2 ini dia tipenya apa? Ya, definisinya apa 2 ini? Apakah integer? Apakah numerik? Ya, ataukah dia string? Kalau misalkan 2 ini bertipe string, ya, dua-duanya bertipe string, 2 ini string, 2 ini string, maka apabila dijumlahkan string dengan string, maka hasilnya bukan 4 tapi 22.
Seperti itu. Tapi kalau misalkan string dan string ini bisa kita konversikan menjadi sebuah tipe data integer atau tipe data numerik. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi 4. Nah, seperti itu. Agar bisa melakukan proses ini, maka kita harus melakukan sebuah konversi variabel terlebih dahulu, konversi tipe data terlebih dahulu, yaitu menggunakan fungsi string to integer. Nah, untuk yang keempat berikutnya, di sini ada fungsi string to date, ya, yang mana sama halnya dengan string to integer, tapi keluarannya di sini menjadi date time, ya, atau menjadi tanggal dan waktu. Nah, contoh misalkan 2021 strip 06 strip 02. Nah, ini kalau misalkan secara kasat mata kita lihat kan berupa tanggal, ya, tapi belum tentu. Nah, tergantung dia definisinya apa 2021 strip 06 strip 02 ini. Misalkan contoh sini saya punya sebuah variabel, misalkan TGL. TGL itu tipe datanya adalah string, ya. Kemudian tanggal ini saya masukkan seperti ini. Ciri dari string, ya, ciri dari string itu kan dia menggunakan tanda petik. Nah, ya, ini tanda petik. Ini merupakan string. Ini merupakan string. Misalkan ini tanggal 1. Ini tanggal 2. Nah, tanggal 1. Kemudian misalkan di sini ada tanggal 2. Tanggal 2-nya ini berupa tanggal, ya. Tipe datanya berupa date atau tanggal. Misalkan tanggal 2 ini saya masukkan 2021 06 03. Lalu saya mau mencari selisih. Misalkan selisih itu adalah tanggal 2 dikurangi tanggal 1. Nah, hasilnya output yang ada di dalam variabel selisih ini akan error. Kenapa bisa error? Karena tanggal 1, ya, dia tipe datanya berupa string. Meskipun penulisannya betul, ya, meskipun penulisannya kita betul, tidak ada kesalahan dalam format penulisan, tetapi ini akan menjadi error karena perbedaan tipe data. Tanggal 1 string, tanggal 2 bertipe data date. Jadi kalau misalkan kita lakukan operasi, ya, operasi aritmatika, selisih tanggal 2 dikurangi tanggal 1. Tanggal 2 bertipe data date dikurangi dengan tanggal 1 bertipe data string. Tanggal dikurangi string, itu akan error. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan operasi yang seperti ini dengan tipe data yang berbeda, itu harus melakukan konversi terlebih dahulu. Nah, di sini kita panggil fungsinya itu adalah string to date. Untuk masalah besar kecilnya huruf tidak masalah, ya, tidak berpengaruh, ya. Dia tidak sensitif, jadi insensitive case. Mau besar semua kayak tulisnya di sini, mau kecil semua bebas. Nah, maka apabila penulisannya seperti ini, sudah kita konversi terlebih dahulu yang string menjadi tanggal, ya, menjadi date, maka sih akan keluar nanti hasilnya adalah 1. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, yang terakhir di sini konversi dari tanggal ke string, ya, dari tanggal ke string. Nah, sama halnya misalkan gini, kita punya sebuah tanggal, kemudian akan kita tampilkan di dalam komponen edit. Nah, komponen edit itu kan berisi bertipe data string. Itu akan error karena secara default harus data tanggal itu tipe datanya kan date, sedangkan komponen edit itu tipe datanya adalah string. Nah, jadi harus ada konversi terlebih dahulu. Sampai sini paham nggak atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas sih, Pak. Oke, cakep. Misalkan, ya, ini kita buka. Saya buka terlebih dahulu aplikasinya. Ya, misalnya saya buat yang visual aplikasi.
contoh sederhana. Tadi misalkan kita bermain dengan yang integer aja dulu. Kita ambil komponen edit ya. Kita ambil komponen edit di sini. Kita masukkan tedit. Kemudian kita masukkan lagi komponen tedit. Jadi kita masukkan 3 buah komponen edit ya. Kita masukkan totalnya 3 buah komponen edit dan 1 buah button. Ini aja deh, nggak usah bagus-bagus. Button ini kita akan masukkan perintahnya adalah edit 3. Edit 3 itu adalah hasil dari penggabungan edit 1 dan penggabungan edit 2. Ya. Coba kita run. Misalkan di sini saya masukkan 2. Di sini saya masukkan 2. Nah, kalau saya klik button 1, ya, yang mana button 1 ini isinya adalah edit 1 ditambah dengan edit 2. Berapa yang akan muncul, ya? Berapa nilai yang akan muncul di dalam edit 3? Berapa kira-kira? Ada yang jawab 22 atau ada yang jawab 4? 22 atau 4 yang muncul di sini? 4, Pak. Nah, kalau kita tekan, hasilnya adalah 22. Kenapa bisa 22 bukan 4? Karena, ingat, tipe data dari komponen edit ini berupa string. Ya. Ini string, edit 1 string, edit 2 string. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan, kodenya kan seperti ini, edit 1 titik teks ditambah edit 2 titik teks. Nah, ini tuh penggabungan antar string. String ditambah dengan string. Hasilnya adalah penggabungan. Jadi bukan penjumlahan, tapi penggabungan. Maka di sini munculnya adalah 22. Tapi kalau misalkan kita konversikan, nah misalkan kita mau menjumlahkan yang ada di dalam edit tersebut. Berarti ini kita harus melakukan sebuah operasi perubahan ya, konversi dulu. str to integer. Menggunakan kontrol spasi aja langsung. str to int. Nah, ini nggak ada ya di sini ya. Tidak terdaftar. Kenapa tidak terdaftar? Nah, karena hasil dari edit 3 ini kan string. Nah, berarti kita harus menyiapkan fungsi perubahan dari integer to string dulu. Integer to string. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan string to integer. String to integer, edit 1. Nah, ini juga kita konversikan string to integer. Edit 2. Kita tutup kurung. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita start, ya, kita jalankan. Kita masukkan angka 2. Di sini juga kita masukkan angka 2. Ketika button 1 diklik, maka yang muncul adalah 4. Nah, ini sudah dikonversi. Ya. Jadi edit 1 kita konversi menjadi integer. Ya kan? String to integer, edit 1. Nah, maka edit 1 ini dia menjadi integer nih. Kemudian edit 2 juga dikonversi menjadi integer, dari string ke integer. Integer dengan integer. Nah, ini akan akan dilakukan sebuah operasi penjumlahan. Ya, bukan penggabungan lagi tapi penjumlahan. Jadi tanda tambah di sini, ya simbol tambah di sini akan menjadi sebuah penjumlahan. Nah, antara edit 1 dan edit 2, yang mana ini setelah dikonversi menjadi integer, maka tipe datanya kan menjadi integer. Nah, sedangkan tipe data dari edit 3 itu kan dia string. Nah, kalau misalkan kita mau menempelkan di dalam edit 3, ini harus dikonversi terlebih dahulu hasil yang tadi menjadi integer to string. Makanya di sini ada fungsi integer to string terlebih dahulu, baru disusul dengan konversi dari string ke integer. Seperti itu. Kemudian lanjut di sini contoh ya, contoh yang integer to string tadi. Coba kita tes. Ini bisa kita copy aja biar cepat. Copy.
Kemudian kita masuk ke sini, kita paste di sini. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Coba kita run. Kita klik button 1, ya. Kita klik button 1. Nah, lihat. Di sini menampilkan menampilkan nilai dari variabel normal integer, ya. Normal integer tipe datanya adalah integer. Nilainya adalah 2147483647. Nah, ini adalah nilai yang terbesar, ya. Nilai yang terbesar yang bisa disimpan atau ditampung oleh variabel integer. Nah, kemudian akan kita tampilkan. Nah, show message itu kan untuk menampilkan, ya, untuk menampilkan pesan. Nah, menampilkan pesan ini dia hasilnya adalah string, keluarnya string. Jadi kalau misalkan sebentar, ini saya komen dulu. Kalau misalkan tanpa saya rubah di sini, ya, integer to string ini saya hilangkan, langsung seperti ini akan error. Nah, lihat, ya kan, akan error. Kenapa? Lihat di sini errornya. Errornya di sini adalah incompatible types. Jadi tipenya tidak kompatibel antara string dan integer. Nah, show message kalau misalkan kita sorot di sini, lihat, ya, parameternya di sini dia hasilnya keluarnya adalah string, ya kan? Metodenya adalah string. Maka normal integer yang tipe datanya integer itu harus kita konversikan terlebih dahulu ke dalam string. int to str. Nah, ini dia. Jadi bisa. Nah, muncul kan? Nah, yang kedua, ya, baris kode yang kedua, show message yang kedua. Nah, ini calculated number 108. Jadi kita bisa langsung melakukan sebuah perhitungan, ya, di dalam message, tapi harus kita rubah terlebih dahulu tipe datanya. Pokoknya jangan sampai keliru, ya, tergantung dari keluarannya apa dia. Harus lihat, ini kan tipe datanya string, ya kan, keluarnya string, maka harus dilakukan sebuah konversi terlebih dahulu, gitu. Nah, jelas ya di sini, ya, untuk konversi tipe variabel. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita coba manipulasi string. Apa sih manipulasi string? Nah, ini kan ada beberapa fungsi, ya, beberapa fungsi dari manipulasi string. Jadi manipulasi string itu bertujuan, kita punya string nih. Kita punya string. Misalkan seperti ini. Saya adalah, misalkan, kamu. Nah, contoh, saya di sini punya tipe data str, ya. Str ini tipe datanya string. Nah, kemudian str itu kita masukkan saya adalah kamu. Nah, str ini, ya, variabel str ini bisa kita manipulasi dengan suka hati. Contoh, misalkan saya mau mengambil yang kata pertama. Nah, kata pertamanya itu adalah saya. Ini akan kita ambil nih, ya. Ini akan kita ambil. Bagaimana cara mengambil kata yang pertama? Caranya itu dengan menggunakan copy. Nah, dengan menggunakan copy yang ini. Dengan menggunakan copy. Contoh, misalkan di button baru deh.
Isi button baru. Kita masukkan di dalam edit 3 ya. Kita masukkan di dalam edit 3. Edit 3 itu adalah hasil dari pengambilan dari edit 2. Nah, di sini ada copy. Copy, kemudian kita masukkan edit 2 titik teks. Misalkan kita ambil dari yang pertama sampai ke 4. Saya adalah kamu. Ketika kita tekan button 2, dia akan melakukan pengambilan ya. Jadi dia akan melakukan pengambilan string ya, mulai dari indeks pertama diambil sebanyak 4. Ya. Jadi dari edit 2 kan ini ya. Edit 2 ini, indeks pertama itu adalah ini. Ini adalah yang pertama nih. Huruf S di sini ini adalah yang pertama ya. Kemudian kita ambil sebanyak 4 karakter. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 karakter ini akan kita ambil. Kemudian kita tampilkan di dalam edit 3. Kita klik button 2-nya. Nah, jadi yang akan keambil adalah sebanyak 4 karakter. Kalau misalkan mau mengambil yang ini, ya, yang kamu misalnya kita mau ambil nih, berarti yang berapa? Kita hitung dulu, posisinya ada di yang keberapa nih? Huruf K ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dia posisinya ada di angka yang di indeks yang ke-13. Di sini 13. Nah, kemudian berapa banyak karakternya? Kita cek. 1, 2, 3, 4. 4 juga, ya. Jadi kita run. Sini saya adalah kamu. Ketika kita klik button 2, yang akan muncul adalah kamu. Nah, terus bagaimana dong? Biar indeks dan banyaknya karakter yang kita ambil itu secara inputan. Jadi diinput oleh user. Jadi jangan hardcode seperti ini. Nah, maka kita rubah. Di sini ganti, jadi kita tampilkan ke dalam pesan aja ya. Kita tampilkan dalam pesan, show message, copy. Nah, seperti ini. Ini kita running dulu. Nah, muncul kan? Kamu tinggal kita rubah. Edit 2, kemudian ininya 13-nya kita ambil yang dari edit 3, kemudian untuk indeksnya kita ambil dari edit 1, string to integer. Nah, string to integer, edit 1 titik teks. Kemudian untuk posisinya dari edit 2, string to integer, edit 2 titik teks. Nah, hapus. Saya adalah kamu. Nah, edit 1 ini adalah indeksnya mulai dari yang keberapa? Misalkan yang ketiga. Nah, berarti mulai dari Y ya, mulai dari Y nih, mulai dari sini. Misalkan kita mau ambil 3 karakter. Nah, berarti akan jangan 3 di 4 karakter. Berarti nanti akan kita ambil adalah Y, A, spasi, dan A. Coba kita buktikan. Iya, A. Gitu. Jadi, dengan fungsi copy, ini kita bisa manipulasi string sebebas mungkin. Ya, semau kita. Ada yang mau ditanyakan, jelas nggak? Kayaknya nggak bisa deh, Pak, kalau nggak ngeliat contohnya. Kalau praktek sendiri.
Nanti kita praktekkan. Nanti kita praktekkan. Emang kalau misalkan nggak pakai sih agak sulit. Tapi kalau kalian sudah pernah menggunakan Excel ya, Excel pasti udah sering lah pakai ya, udah nggak asing. Di Excel juga ada fungsi string untuk manipulasi string. Nah itu hampir-hampir mirip seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita sambil praktek ya, ada modulnya nanti, tenang aja. Ini adalah contoh yang tadi, ya. Ini adalah contoh yang tadi. Jadi variabel str mulai dari posisi indeks yang keberapa, ya kan, sebanyak berapa karakter. Ya. Str 12, 6. Nah, ini berarti mengambil string dari variabel str, ya, dari indeks ke-12. Indeks ke-12 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti mulai dari huruf S. Berapa yang diambil? Yang diambil sebanyak 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kata ini yang akan diambil. Nah, hasilnya adalah ini, string. Gitu. Nah, coba sambil di depan laptop nggak semuanya? Enggak nih. Oh, enggak ya? Ada yang di depan laptop? Saya, Pak. Satu orang doang. Yang lain? Enggak. Habis. Nanti terakhir aja deh. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal dan waktu, ya. Tanggal dan waktu. Oh ya, sebelum lanjut, saya mau sampaikan satu hal terlebih dahulu. Di hari Rabu, pertemuan kita di hari Rabu ini, itu kan di jadwalnya kan kita 2 SKS ya. 2 SKS itu kan kita mulainya dari jam 17 tadi. Dari jam 17.00 seharusnya sampai jam 16.20. Sampai jam 18.20 ya. Dan ada istirahat di jam 17. Ada istirahatnya nggak sih? Nggak ada ya? Ya, bebas, Pak. Harusnya kan biasanya nih. Biasanya kan kita mainnya itu kan di jam maghrib itu kan kita biasanya kan istirahat dulu tuh. Kita jeda dulu buat salat maghrib di jam 6. Kita lanjut lagi jam 6.10. Nah, gimana kalau misalkan kita langsung aja kita lanjutin. Jadi kita nggak ada istirahat. Kita beresnya itu nanti jam 6:10. Oke nggak? Boleh, Pak. Nah, Iya, oke ya. Jadi kita nggak ada istirahat, kita terus lanjut sampai jam 6:10. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita bermain-main dengan tanggal dan waktu, ya, atau date time. Nah, untuk menggunakan fungsi dari date time ini, ya, jadi kita cek terlebih dahulu, kita perhatikan unit ini. Nama unitnya adalah date utils. Ya. Nama unitnya adalah date utils. Perhatikan baik-baik. Jadi apakah unit date utils ini telah kita gunakan ya di bagian deklarasi USIS atau belum? Kalau misalkan belum, maka kita harus panggil terlebih dahulu unit date utils ini. Kenapa seperti itu? Karena fungsi-fungsi untuk manipulasi tanggal dan waktu itu terdapat di dalam unit date utils ya. Fungsi-fungsinya ada di situ. Jadi tanpa kita harus membuat fungsi terlebih dahulu. Enaknya gitu. Jadi udah ada library-nya, kita tinggal ambil aja kemudian kita pakai gitu. Nah, contoh di sini misalkan kita mau mengambil nilai jam, menit, detik, dan milidetik. Ya. Kita mau mengambil nilai jam, menit, detik, dan milidetik. Kita membutuhkan 4 buah variabel ya. Kita butuh 4 buah variabel. Yaitu yang pertama adalah variabel jam, yang kedua adalah variabel menit, yang ketiga detik, dan yang keempat adalah milidetik. Tipe datanya adalah Word. Apa sih tipe data Word? Tipe data Word ini dia versi minimalis dari tipe data integer. Kalau tipe data integer itu kan dia
nilai tampung itu kan sampai 2 juta ya. Sampai, sorry bukan 2 juta ini, berapa ini? 123, 123, 123, sampai 2 miliar, 147.443.647. Nah, kan sangat besar sekali. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mau bermain dengan tanggal ataupun dengan waktu, ya paling kan cuma 2 digit. Nah, jadi 2 digit itu kayaknya kebanyakan kalau pakai integer. Kalau integer tadi kan sampai 9 digit ya. Kita pakai word aja. Kalau word itu kan cuma 256 doang. Panjang apa nilai karakter itu sampai 256 doang. Jadi nggak terlalu banyak makan memori. Ya paling cuma sekitar berapa byte ya? Paling cuma 4 byte doang habisnya. Nah, kita lanjut. Di sini saya mengambil fungsi yaitu decode time. Fungsi decode time itu apa? Fungsi decode time itu adalah untuk memecahkan, ya, untuk memecah-mecah nilai dari waktu. Kemudian di sini ada now. Now itu apa? Now itu adalah fungsi dari waktu sekarang. Waktu sekarang. Waktu sekarang itu adalah fungsinya now. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel jam, masukkan dalam variabel menit, detik, dan milidetik. Lalu kita tampilkan masing-masing. Show message. Nah, jangan lupa ini kita konversi terlebih dahulu, ya, integer to string. Kenapa harus dikonversi? Karena show message ini bertipe string. Sedangkan jam, menit, detik, dan milidetik itu tipe datanya adalah word. Word itu numerik ya atau integer. Maka kita harus konversi terlebih dahulu agar bisa tampil untuk menghindari error. Lalu setelah kita tampilkan jamnya, kemudian kita tampilkan menitnya, kita tampilkan detiknya, dan kita tampilkan milidetiknya. Coba kita praktekkan. Kita praktekkan. Misalkan di dalam button 3 deh. Saya bikin button lagi. Button lagi. Di sini button 3. Nah, kita masukkan di sini variabelnya tadi adalah jam, menit, detik, dan milidetik. Ini tipe datanya adalah word. Ya, kemudian kita decode time. Nah, kita decode time. Decode time-nya, kemudian nah di sini kita harus memasukkan, lihat struktur dari fungsi decode time ini. Jadi tinggal kita sorot aja, ya, kita sorot. Nanti kan akan muncul tuh parameter-parameternya, ya. Pertama kita harus memasukkan daytime terlebih dahulu, kemudian kita masukkan jamnya, menitnya, detiknya, dan milidetiknya. Untuk bisa melihat fungsinya, ya, ini bisa tekan kontrol di keyboard, tekan kontrol, kemudian klik fungsinya. Nanti kita akan dibawa ke jendela, kan? Kita akan dibawa ke dalam unit yang terdapat fungsi dari yang kita pilih tersebut. Nah, di sini ada tuh, ya kan, prosedur decode time. Ini dia membutuhkan pertama datetime terlebih dahulu, ya, dengan tipe data datetime. Nah, kemudian di sini harus memasukkan jamnya dulu. Jadi kita harus memasukkan variabel jam, menit, detik, dan milidetik. Nah, di sini tipe datanya adalah word di sini. Tipe datanya word. Nah, nanti dia akan menghitung dengan otomatis tuh, ya. Coba kita tes sekarang. Decode time. Sini kita now, ya. Now kita panggil jamnya itu adalah jam sekarang, ya. Kemudian jam, menit, detik, dan milidetik. Jadi decode itu dia untuk memecah, ya, untuk memisahkan yang tadinya bersatu 17, 41, 50, 68 misalkan. Nah, itu akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Nah, yang dipecahnya kemana? Ke sini nih. Dipecah ke variabel jam, dipecah ke variabel menit, dipecah ke variabel detik, dan dipecah ke variabel milidetik. Coba kita tampilkan satu persatu. Show message. Nah, integer to string, jam. Ini kita copy aja.
Kemudian di sini kita ganti jadi menit. Di sini kita ganti jadi detik. Di sini kita ganti jadi milidetik. Coba kita run. Nah, di button 3 ya, tadi button 3. Nah, lihat jamnya jam 17 tuh. Sesuai kan 17. Nah, kemudian ketika kita oke, nanti akan muncul 42 nih. 42. Ketika di oke lagi akan muncul detiknya. Detiknya adalah detik 5. Nah, kok detik 5 sih? Ini kan sekarang kan udah detik 24. Nah, ini tuh dia akan muncul itu pada saat dia diklik button 3 itu saya ada di detik ke 5 tadi. Kemudian di oke lagi. Nah, ini adalah milidetiknya. Milidetiknya 979. Kalau saya klik lagi nih button 3-nya, ini akan di jam yang terbaru nih. Klik. Detiknya sekarang jadi detik 43. Ya kan? Jadi dia sesuai dengan pada saat trigger ini dipanggil. Tuh. Ya kan? Tuh, rubah-rubah lagi kan? Nah, decode time ini bisa digunakan untuk menyimpan log ya, bisa digunakan untuk menyimpan log. Jadi pada saat orang mengakses, ini kita bisa simpan tuh dia ada di jam berapa, menit berapa, atau detik berapa. Atau bisa kita gunakan apa namanya fungsi ini untuk membuat stopwatch, ya kan? Atau membuat alarm, misalkan di menit berapa menit sekali, kayak gitu. Ini banyak fungsinya. Jadi segimana kreasi aja, segimana kreasi kita. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi dalam menggunakan date time tadi ya, tanggal dan waktu. Nah, di sini fungsinya yang pertama ada fungsi years between. Fungsi years between ini untuk apa? Fungsi years between ini untuk mencari selisih tahun, ya, mencari selisih tahun. Di sini ada parameter-parameternya. Pertama adalah kita masukkan tanggalnya, ya, tanggal sekarang dan tanggal nanti dengan tipe data datetime. Nah, ini keluaran dari fungsi years between ini adalah integer. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memanggil fungsi years between, nanti keluarannya akan menjadi integer. Nah, kalau misalkan hasilnya akan kita tampilkan di dalam sebuah edit, ya, sebuah komponen edit, ataupun kita tampilkan di dalam pesan message, maka harus kita konversi terlebih dahulu menjadi tipe data string, ya, menggunakan fungsi integer to string. Nah, kemudian di sini ada fungsi mount between. Nah, ini untuk mencari selisih bulan. Nah, ini untuk kalau days between mencari selisih tanggal. Nah, hours between, nah, ini mencari selisih jam dan seterusnya. Ini bisa bisa dilihat ya dari artinya juga udah jelas kan, hours, jam, minute berarti untuk mencari selisih menit, second mencari selisih detik, dan seterusnya. Ini udah pakai bahasa Inggris nih, jadi enak. Coba kita tes, misalkan kita mau menggunakan fungsi apa, misalkan years between. Nah, misalkan kita mau mencari tanggal berapa tahun sih umur kita sekarang gitu loh. Nah, ini kita siapkan terlebih dahulu komponen datetime ya. Datetime. Nah, datetime. Nah, di sini kalau misalnya kita tulis date ya di komponen di toolbar palette, di sini ada datetime, ada date picker. Ini sebenarnya sama aja, cuman berbeda visualisasi. Kalau datetime picker dia bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau datetime picker. Kalau yang date picker, nah ini dia bentuknya visualisasinya seperti yang ada di Windows 10. Jadi hanya berbeda tampilan aja. Cuma sekarang kita pakainya yang datetime aja, datetime picker aja. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah datetime picker ya. Saya sudah menyiapkan 2 buah datetime picker dengan nama nama komponennya. Di sini pertama ada datetime picker 1 dan yang kedua adalah datetime picker 2. Kemudian kita siapkan 1 buah button lagi. Nah, button di sini kita akan mencari selisih
ya, kita mencari selisih antara dua tanggal ini. Selisihnya apa yang akan kita cari? Kita summisate terlebih dahulu. Integer to string. Nah, saya mau pakai years between tuh, nggak ada di sini, ya. Years between kemana? Kok nggak ada? Nah, ingat tadi bahwa kita harus memastikan ada atau tidak unit date utils di bagian deklarasi uses. Coba kita cek di yang paling atas. Nah, di sini nih, ada nggak date utils? Kan belum ada nih. Adanya sys utils, varian, classes, form control, standard control, dialog, form, control, nggak ada. Jadi kita harus memanggil unit baru, yaitu date utils. Nah, gimana caranya? Bisa kita tulis di sini, ya, date utils. Nah, langsung tuh muncul, ya kan, sistem titik date utils. Jadi sebelum titik koma, ya. Atau bisa kita tulisnya di bawah implementation. Di sini kita bikin baru uses. Di sini adalah date utils. Date utils. Nah, ada kan? Seperti itu. Sistem titik date utils. Coba sekarang kita cek lagi di sini, kita panggil years between. Tuh, muncul kan? Years between. Years between-nya kita cek pertama dari yang no-nya itu kita ambil yang dari datetime picker kedua. Datetime picker kedua, kemudian koma kita yang mau kita bandingkan dengan datetime yang pertama, datetime picker yang pertama. Coba kita start. Ada error. Incompatible datetime and datetime picker. Oh ya, sorry. Propertinya nggak kita panggil date. Datetime picker 2 titik date dan datetime picker 1 titik date. Nah, propertiesnya nggak keambil tadi. Kita cek di sini, misalkan di tahun, nah misalkan nih ada orang yang lahirnya tahun 99 nih, tahun 99 bulan Juli tanggal 1. Nah, kita bandingkan dengan tanggal sekarang, today, ya, 2021 06 02. Coba kita cek dia umurnya sudah berapa tahun. Nah, ternyata untuk orang yang kelahirannya tanggal 1 Juli 1999 itu umurnya sudah 21 tahun. Kurang lebih seperti itu. Atau misalkan untuk yang tahun sekarangnya ini nggak usah dari datetime picker yang kedua nih, langsung aja dari yang sekarang, secara otomatis. Jadi ini bisa kita hapus datetime picker 2-nya, kita rubah menjadi, kita panggil fungsi now. Jadi cukup kita masukkan tanggal lahir aja di sini. Misalkan tanggal lahirnya tanggal 14 Februari 2018. Ini nggak usah kita input. Berarti 3 tahun. Ya. Itu yang years between. Untuk yang lain juga sama. Fungsi-fungsi yang lain juga sama. Ada months between. Kalau months between kan untuk mencari selisih bulan, ya. Coba. Ini kita copy aja, kita copy. Kita hapus dulu deh, biar nggak ribet. Di satu aja cukup. Kita paste. Pertama years between, yang kedua months between. Yang ketiganya adalah days between. Cukup. Misalkan ada orang yang lahirnya itu di tahun 94 bulan Januari. Jangan Januari deh. Juli deh. Atau Agustus.
Ada orang yang lahir di tanggal 2 Agustus tahun 1994. Nah, coba kita lihat selisih dengan yang tanggal sekarang. Dia berumur 26 tahun. Kalau misalkan dibulankan, dia berumur 322 bulan. Kalau diharikan, dia berumur 9.801 hari. Jadi kalau misalkan kita mau tahu kita udah hidup berapa hari sih di dunia, ya pakai aja ini yang days between now, kemudian masukkan tanggal lahirnya dari data picker dari sini. Ternyata sudah hidup di dunia ini sampai 9.801 hari. Kalau misalkan nggak percaya ya coba aja hitung sendiri. Gitu. Ya, ini untuk daytime ya. Kita bermain-main dengan daytime. Jangan lupa kalau misalkan mau menggunakan fungsi-fungsi yang ini ya, fungsi yang ada di sini untuk mencari selisih-selisih seperti ini atau encode daytime, decode daytime, ini jangan lupa masukkan fungsi untuk memanggil unit date utils terlebih dahulu. Ya, jangan lupa untuk memanggil unit date utils terlebih dahulu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada fungsi increment year. Increment year itu apa sih? Ada increment year, increment week, day, hour, minute, second, millisecond. Nah, ini tuh untuk apa? Fungsi ini ya yang saya blok nih. Fungsi ini untuk menambahkan. Untuk menambahkan. Fungsi increment ini untuk menambahkan. Increment itu nambah, kalau decrement itu dia mengurangi. Nah, jadi kalau increment itu untuk menambahkan. Kalau misalnya fungsi increment year kita panggil, nanti dia akan ditambahkan tahunnya. Nah, sebanyak berapa? Ya tergantung inputan kita. Contoh misalkan di button 4 ini, nah ini kita komen dulu, kontrol garis miring, ya, di blok, kemudian kontrol garis miring, biar langsung sekaligus tuh panggil show message, kemudian kita integer to string, ya, karena hasilnya di sini, hasilnya kalau increment itu datetime, ya, hasilnya datetime, jadi bukan integer to string, tapi date to string. Date to string. Nah, ini dia date to string. Date to string di sini kita increment. Increment kan misalkan tanggalnya. Nah, kita naikkan tanggalnya, kita tambahkan tanggalnya dari datetime picker yang ada. Titik date. Nah, koma, kemudian di sini berapa banyak yang mau kita tambahkan? Misalkan kita tambahkan 3 hari. Kemudian kita running. Nah, coba ya. Misalkan di sini saya masukkan tanggal 1. Nah, kalau misalkan saya tekan button 4, ya, dia akan memanggil kode yang ini nih. Kita tambahkan yang tanggal 1 ini dengan 3 hari. Jadi harusnya tanggal 4 yang muncul. 2021-06-04. Ya kan? 2021-06-04. Pak, kok di laptop saya yang munculnya bukan tahun terlebih dahulu. Ya, kalau saya kan formatnya kan tahun, bulan, tanggal. Nah, ini mengikuti settingan dari sistemnya. Kalau saya kan sistemnya kan di sini saya masukinnya kan dari tahun dulu tuh. Tahun, bulan, kemudian tanggal. Saya setting sistem saya itu tahun terlebih dahulu yang dimasukkan. Kalau misalkan di tempat di laptop masing-masing, di laptop kalian, kalau misalkan kalian nggak nyeting ini dulu, ya, nggak nyeting format date-nya, biasanya secara default itu yang akan muncul nanti bulan dulu. Bulan, tanggal, baru tahun. Atau bisa jadi tanggal dulu, bulan, baru tahun. Jadi tergantung regional yang dipilih. Nah, fungsi ini, ya, increment day ini, atau increment month, atau increment years, nah ini bisa kita terapkan, ya, untuk memberikan warning. Misalkan nih, misalkan teman-teman semua bikin sebuah sistem penjualan, ya,
yang mana dalam sistem penjualan tersebut itu ada fitur untuk mengecek apakah barang ini akan kadaluarsa atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat di sini dengan menggunakan increment. Nah, jadi kita cari berapa hari kemudian gitu kan, kita cek ada enggak tuh yang kadaluarsa. Kalau misalnya ada yang keluar nanti akan muncul pesannya seperti itu. Nah, contohnya di sini saya punya sebuah project yang mana coba kita cek setia motor di timer. Nah, bukan di sini. Sebentar saya cari dulu contoh nyatanya ya biar tidak berandai-andai. Nah ini nih toko susu nih. Di toko susu kayaknya ada deh. Nah ini dia di timer. Nah ini dia. Ini cek stok minimal. Nah ini untuk expire nih. Untuk expire. Yang jatuh tempo, ada nggak jatuh tempo di sini ya? Spon yang habis. Nggak ada. Nggak ada. Nah ini nih, tanggal expire tuh. Kalau di sini saya settingnya untuk tanggal expire itu 1 bulan sebelum tanggal expire. Jadi 1 bulan sebelum tanggal expire itu sudah muncul peringatan. Nah, pertama di sini saya harus menambahkan bulan terlebih dahulu ya dari bulan sekarang. Misalkan di sini bulan sekarang kan bulan 6, ya kan? Bulan 6 tanggal 2 kan, tanggal 2 Juni. Saya increment kan 1 bulan. Jadi 1 bulan ke depan berarti kan tanggal 2 Juli kan, tanggal 2 Juli. Nah, tanggal expire ini tanggal 2 Juli. Coba kita cek di dalam data barang menggunakan query. Nah, di sini kan kita panggil tanggal expire tuh, ya kan? Yang tanggal expire-nya kurang dari itu. Yang tanggal expire-nya kurang dari sama dengan ini tanggal expire. Variabel tanggal expire ini kan isinya itu nilai itu kan 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan itu berarti dengan kata lain kalau misalnya dari tanggal sekarang itu tanggal 2 Juli. Nah, jadi kita cek ada nggak di tanggal 2 Juli barang-barang yang expire. Nah, kalau misalkan ada, nanti ditampilkan. Nah, di sini nih. Jadi jika dia tidak kosong query-nya, maka akan ditampilkan. Label expire-nya akan ditampilkan. Ini nih, ada peringatan nanti bahwa barang yang kita punya ya di stok itu, di stok data barang itu ada yang akan expire. Kurang lebih seperti itu. Coba bisa nggak kalau misalnya kalau saya running? Ada nggak kira-kira? Nah, muncul tuh. Barang mendekati expire, ya kan? Ini ada peringatannya bahwa kita mempunyai barang yang mendekati expire. Jadi 1 bulan ke depan. Settingannya ini saya buat 1 bulan ke depan sesuai dengan kodenya tadi. 1 bulan ke depan. Jadi pas pada saat diklik, nanti kini kita kasih query lagi, kita kasih script lagi untuk menampilkan barang-barangnya apa aja. Nah, ini dia barang-barang ini yang akan expire nih. Tuh. Nah, lihat nih.
tanggal 6 Agustus, 6 Agustus, 24 Juli, 5 Mei. Nah, ini yang akan expire. Ini yang udah expire nih, harus dicek nih. Jadi yang dari tanggal apa namanya sampai 1 bulan ke depan. Tuh 8 Agustus, 7 Juli tuh ya kan. 7 Mei. Nah, ini udah expire, ini harus di-refill, harus di apa namanya retur ini. Total ada 56 barang yang expire. Nah, jadi fungsi-fungsi tadi, fungsi-fungsi tanggal dan waktu ini sangat penting ya, sangat penting untuk dipahami karena untuk aplikasinya itu sangat luas sekali. Jadi tidak terbatas lah, tergantung daya imajinasi kita dan daya kreativitas kita akan digunakan untuk apa, gitu. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau tanyakan nggak? Halo, ada yang mau tanyakan sampai sini? Apa Enggak, cukup Pak, jelas? insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Nanti paling cuma tinggal prakteknya aja, biar benar-benar nempel banget gitu loh. Kalau tanpa praktek kayaknya agak sulit. Soalnya sambil ngelamun ngebayanginnya. Coba aja bayangin, misalkan kalau zaman sekarang mah udah nggak ada yang namanya rental-rental ya, rental VCD kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh, zaman-zamannya tahun 2009, 2010 itu lagi booming-boomingnya tuh rental-rental VCD. Rental VCD, rental PS yang kayak gitu kan. Nah, itu mereka pakai sistem, nah ini menggunakan ini nih, menggunakan fungsi-fungsi tanggal waktu kayak gini. Jadi untuk ngecek dia telat atau enggak kayak gitu kan. Telatnya berapa hari, nanti kalau misalkan telat berapa hari tinggal dikalikan dengan denda. Nah, jadi bisa ngecek tuh. Gitu. Ini fungsi-fungsi kayak gini nih sangat sangat bermanfaat sekali. Nah, ini contohnya yang tadi ya, yang udah kita praktekkan. Dan ini habis nih materinya. Nanti insya Allah untuk minggu depan ya, untuk minggu depan nanti kita akan membuat database. Jadi diharapkan mulai dari hari Rabu ya, karena akan sedikit panjang sekali materinya untuk membuat database ini. Jadi kita akan mulai dari Rabu. Nanti untuk materinya akan saya posting paling lambat di hari Senin ya. Jadi biar teman-teman semua bisa mulai start, jadi bisa curi start duluan gitu loh. Mulai ngulik, jangan sampai ketinggalan. Nanti ada tools-tools, ada software tambahan yang dibutuhkan untuk membuat database. Nanti kita menggunakan, coba kita menggunakan dari mulai akses ya. Udah kalau Microsoft Access kayaknya udah pada diinstal semua ya. Kalau Office mah ya udah pada punya ya di laptop masing-masing. Ada, Pak. Microsoft Office ya nggak akan mungkin nggak ada lah. Tuh, Ada, Pak. saya juga ada tuh akses di sini tuh kan. Kalau misal Microsoft Office pasti ada aksesnya. Gitu. Nah, mulai dari akses nanti, kemudian kita belajar menggunakan database MySQL ya. Kemudian untuk tipe koneksinya akan saya gunakan beberapa jenis. Ada yang menggunakan Ado koneksi, ya, menggunakan connection string ataupun menggunakan secara natif nanti. Ada macam. Kemudian nanti akan kita coba praktekkan konsep CRUD ya. Biasanya setiap aplikasi itu mengenal yang namanya konsep CRUD. CRUD itu apa sih? Kalau di dalam database CRUD itu adalah C-nya itu adalah create, R-nya itu adalah read, U-nya itu adalah update, D-nya itu adalah delete. Nah, nanti akan kita coba konsep CRUD ini di minggu depan ya. Jadi seenggaknya kita bisa create ya, kita create itu adalah create apa? Create record ya. Ini adalah untuk record, untuk datanya. Jadi kita membuat data baru, kita membaca data yang ada di tabel atau mengupdate data yang ada di tabel dan menghapus data yang ada di dalam tabel. Jadi harus bisa. Jadi nanti aplikasi yang akan kita pakai itu kita koneksikan ke dalam database. Kalau saya menggunakan database-nya MySQL. Untuk administratornya saya menggunakan SQL Yum. Untuk database administrator menggunakan SQL Yum. Nah, ini saya udah dua buah koneksi. Yang pertama di sini adalah lokal itu berarti ada di dalam komputer saya ya, ada dalam laptop saya nih. Database-nya ada beberapa tuh yang saya masukkan untuk project-project saya. Ya, ini yang ada di hosting. Ini ada yang ada di hosting. Nanti belajar biar bisa. Oke.
Oke ya. Untuk besok nanti kita praktekkan yang modul untuk yang pertemuan sekarang. Jadi untuk yang pertemuan sekarang nanti modulnya besok kita praktekkan. Nggak jauh prakteknya itu kita masih menggunakan yang mana ya? Nah, masih menggunakan yang latihan 6 kalau nggak salah. Kok kesini? ITTS, Sistem Informasi, Nomor Visual. Masih yang menggunakan ini, yang logic looping. Nah, yang latihan 6. Jadi file latihan 6-nya ini jangan sampai hilang nih. Kalau kemarin kan ada tambahan simpan ya di yang modul 7 kan ada tambahan button simpan. Nanti untuk besok nanti kita menggunakan yang fasilitas yang ini. Yang ada konversinya, kemudian ada manipulasi stringnya sama tanggal waktu. Nah, nanti kita masukkan di sini. Jadi kan booking room. Booking roomnya sih ada lama menginap nih. Nanti kita masukkan tanggal kembali untuk pembayaran. Nanti kita masukkan untuk pembayarannya. Ini kan hanya untuk perincian berapa banyak berapa jumlah yang disewa. Berapa sih jumlah biaya yang harus dibayar gitu kan dari kamar yang dipesan. Untuk besok nanti kita akan membuat satu buah menu yaitu untuk pembayaran. Jadi dia check-in-nya tanggal berapa, check out-nya tanggal berapa, nanti bisa ketahuan di situ. Kalau misalkan dia telat, nanti ada denda. Atau nanti kita masukkan kode promo. Kayak gitu untuk diskon. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Oke, ntar saya mau absen dulu, absens. Untuk catatan aja absennya. 3 orang ya, Mas Soleh, Mbak Adinda, sama Mbak Salsa ya? Betul, Pak. Muhammad Soleh. Oke. Muhammad Soleh hadir. Ridwan Wahyu dia izin Pak. Baru pulang kerja. Oh, baru pulang kerja. Siapa? Ridwan Wahyu? Iya. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin ya. Oke. Adinda dan Salsa. Adinda mana Adinda? Adinda. Dan Salsa. Oke, sip. Udah saya record. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Untuk materinya silakan dibaca-baca lagi, diulangi. Kalau ada yang mau ngulik ya di masing-masing laptop, di masing-masing tempat, silakan. Kalau ada yang kesulitan ataupun ada pertanyaan lain bisa dilanjut di grup ya. Jadi jangan sampai menutup diri. Gunakan dosen semaksimal mungkin. Soalnya dosen itu sebagai fasilitator kalian. Mahasiswa kan lebih banyak nguliknya ya dibanding siswa biasa. Kan ini udah maha siswa. Jadi udah luar biasa sekali ya. Kalau ada pertanyaan lain kita sambung di grup. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bye-bye guys.